Anak sulung Oma tuh ingin Oma tinggal di Washington saja dengan mereka, lebih baik, lebih sehat. Oma bilang enggak, Oma lebih senang di sini. Bisa masing-masing makan bakso setiap hari. Karena toh kalaupun tinggal bersama anak cucu, kita ketemu kapan? Ya pagi mereka pergi Oma, salam udah. Ya nanti mereka pulang udah capek, paling salam. Tapi Oma lebih senang tinggal di sini ya, tinggal di Karya Kasih lebih senang sekali ya Oma. Semuanya juga ini baik-baik kok semuanya, karena karyawannya yang melayani Oma semua baik-baik, menghormati, menghargai Oma. Dia anggap seperti orang tuanya sendiri, gitu ya. Aku waktu anakku datang itu kira-kira udah 2 minggu ya atau 1 bulan dia setelah aku di sini dia datang. Katanya aku kelihatan wajahku tuh ya udah bercahaya gitu, udah happy itu kelihatan. Itu tadi katanya jauh. Banyak orang yang bilang di masyarakat tuh kalau kita titipkan orang tua di panti tuh kayak ngebuang gitu ya. Tapi setelah saya pikir saya nggak ngebuang kok. Saya menuruti apa yang kehendak ibu dan ibu senang, dan saya masih rutin datang. Bahkan kadang-kadang juga kalau waktunya pas saya ajak keluar jalan-jalan, kita makan di luar, bahkan kita pergi keluar kota. Ya masih biasa ya, cuman tempatnya aja yang anak di rumah, ibu di panti gitu. Kalau orang tua tinggal di di panti jompo seperti itu dianggapnya tidak berbakti ya, anak tidak berbakti. Jadi padahal sebetulnya justru mereka memberikan kebebasan pada orang tuanya yang mungkin hanya sendirian di rumah, tidak ada teman untuk berbincang dan sebagainya. Nama saya Ida Ismail, suami saya Nasution, jadi nama lengkap saya Ida Ismail Nasution. Saya tinggal di sini sudah cukup lama, sejak sebelum pandemi, sejak tahun 19. Jadi udah 5 tahun. Jadi kami sekarang memanjakan diri, mengistirahatkan diri dari semua kegiatan rutin yang semuanya pakai deadline. Rasanya sudah cukup, mulai dari berjuang sekolah sampai selesai bekerja betul-betul bekerja ya, mengabdi, menyediakan waktu untuk orang lain, untuk semuanya. Kalau di rumah kan, rumah harus dibersihkan. Pagi ini menunya apa? Siapa yang mau belanja? Ayo masak. Itu artinya pekerjaan-pekerjaan yang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hidup normal. Di sini kami dimanja. Makanan diantar ke kamar, baju dicucikan, kamar dibersihkan. Itulah istilahnya menurut saya mengajak teman-teman, kita sudah waktunya untuk memanjakan diri. Nama saya Anggrini, tinggal di sini setelah suami meninggal. Aku tinggal di rumah anakku dulu di Jakarta, di Joglo 2 tahun. Tapi setelah itu aku pindah ke sini. Di sini aku hampir 3 tahun. Yang bikin aku happy di sini adalah tidak ada perintah. Tidak ada perintah itu maksud saya, kita di sini kita bebas untuk tidur kapan saja, berapa lama saja. Tidak mengikuti acara juga tidak apa-apa. Jadi yang saya senang di sini adalah kita nggak ayo sekarang mandi, ayo sekarang makan, ayo sekarang itu enggak. Kalau kehidupan sosial kita sama-sama saling menjaga diri, menjaga jangan sampai menyakiti satu sama yang lain. Gitu. Jadi aku begitu berusaha untuk begitu.
menjaga jangan menyakiti orang, tapi kita juga berusaha mencari kawan. Ada 2 orang waktu itu yang mereka habis selesai olahraga, acara olahraga, terus aku datangi dia, terus aku tanya, ini kenalkan, terus ini mau kemana? Enggak, kita cuma mau cari panas matahari aja, habis olahraga cari panas matahari sambil ngobrol-ngobrol gitu. Boleh aku ikut, aku bilang gitu. Ya ayo gitu. Jadi kita bertiga, ya itu kenalan pertama itu sudah serp gitu ya, udah pas gitu. Oma namanya Oma Eni Liliana. Umur Oma 74 tahun. Dan Oma tinggal di Panti Karya Kasih ini sudah 3 tahun. Hari-hari ya Oma, dari hari Senin sampai hari Jumat, tiap-tiap pagi Oma sebelum melakukan aktivitas, Oma ikut ibadah renungan pagi hari. Kalau tiap hari Selasa, Oma semua pada ikutin ini, ada kegiatan. Ada yang mau merajut, ada menjahit, ada juga mau mewarnai gambar-gambar. Kalau ada siang setelah makan, boleh juga kita mau mewarnai lagi, boleh berlanjut. Terus kalau tiap hari Rabu, Oma tiap jam 3 siang sampai jam 4 sore, Oma ikut latihan angklung dan bernyanyi. Waktu minggu lalu hari Selasa, Oma merayakan ulang tahunnya di Ancol, di Putri Duyung. Di situ Oma pada pesta-pesta deh, pada suka cita, sukaria. Jadi Oma juga nggak jenuh gitu ya. Nah terus tiap bulan suka diajak jalan-jalan, umpamanya ke lapangan banteng, ke ini kemana, ke Ancol gitu, diajak tiap bulan. Oma selalu tinggal di sini, udah enak tinggal di sini karena ada sukacita. Sehingga ada sukacita kan selalu kita jadi betah ya, tinggal di sini di Karya Kasih. Nama saya Oma Demak Tampu Bolon. Umur saya 82. Di sini udah 11 tahun. Saya masuk di sini ya kira tahun 2012. Ya hampir lebih ya 10 tahun. Tenang sekali saya di sini. Karena saya udah kan di hati saya bertekad hidup saya di sini. Dulu sering saya ke sini dulu sebelum masuk sini. Saya kan ngajar. Dulu polikliniknya ada di sini. Kami dulu sering ke sini berobat. Jadi ada panti, kami lihat. Nah teman saya anjurkan, udah Dem, kamu nanti ke sini aja gitu. Ya itu melalui kawan ditunjukkan. Sesudah saya pensiun, ya saya katakan sama teman saya, udah masukinlah saya ke sini. Ya kita nggak mikirin apa-apa lagi ya, tenang di sini. Kita bisa berkawan banyak. Juga di sini kegiatannya ada, karya kami boleh dilihat di etalase. Ada yang membuat taplak, ada yang membuat bunga osibana, yang bunga dikeringkan ala Jepang. Banyak teman-teman, kita bisa berkomunikasi, bercerita. Ada juga omong-omong yang misalnya udah nggak bisa mengerti omongan kita, ya kita bikin lucu-lucu aja, kayak ketawa. Saya Ibu Rafael. Saya sudah melayani di panti ini selama 15 tahun lah kurang lebih ya. Dan saya periode terakhir ini saya menjabat sebagai ketua di panti ini. Ya kami mengusahakan supaya mereka bahagia. Makanya pertama kali yang kami ajukan pertanyaan kalau mereka ingin masuk ke panti ini adalah apakah dengan kemauan sendiri. Kalau dengan kemauan sendiri pasti lebih mudah kami untuk mengasuh mereka. Tapi kalau mereka sudah karena terpaksa ya nantinya akan sulit terus.
Nah, kami tidak memaksakan bahwa mereka harus ikut satu kegiatan. Kami hanya mendorong lah, misalnya seperti selam. Selam itu kan penting ya untuk gerak motoriknya supaya ini. Jadi kami kalau di selam kami agak memaksakan sedikit mengajak mereka untuk ikut. Tapi kalau alasannya nanti sudah capek atau lagi sakit ya tidak bisa dipaksakan. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan hobi mereka. Kalau jaminan kesehatannya gimana, Bu? Jaminan kesehatan Ada ruangannya. itu kami bekerja sama dengan puskesmas. Kebetulan di belakang persis pintu belakang jalan sedikit itu ada puskesmas. Jadi kami bekerja sama dengan dokter puskesmas. Kami juga ada 1 orang tenaga medis. Dan selain itu yang masuk persyaratannya adalah harus punya BPJS. Supaya kalau dalam situasi yang sangat gawat, mereka harus dibawa ke rumah sakit, itu mempermudah kami kalau ada BPJS. Kemudian kalau dari makanan, dari segi makanan kami dalam sehari itu 3 kali makan dan 2 kali snack. Itu harus memenuhi standar gizinya ya. Jadi dalam 1 minggu ada protein itu harus terpenuhi dari protein hewani maupun protein nabati. Ada hari-hari tertentu mereka pagi itu tidak selalu susah, umpamanya susah minum susu, memang seperti ya, anak-anak juga kadang-kadang. Jadi seminggu hanya 2 kali kami upayakan untuk mereka tetap minum susu, vitamin, itu dari panti semua yang minum. Nama saya Dr. Sri Kusumo Amdani, posisi di Yayasan Karya Bakti Pembangunan sebagai Ketua Umum, tetapi juga sebagai badan penyelenggara di Sasana Trisneweda Daya Pembangunan ini. Penghuninya saat ini ada 55 orang ya, lebih banyak perempuan memang ya, 21 laki-laki, 34 perempuan ya. Total sekitar 100 kamar, tetapi itu juga termasuk ruangan Wijaya Kusuma yang dipakai untuk lansia yang tidak mandiri. Yang tidak mandiri itu selalu dijaga oleh caregiver maupun perawat yang berjaga di sini ya. Juga untuk kesehatan juga sebagian kita tanggung, tapi kalau memang karena di sini juga ada dokter yang visit ya, yang datang setiap 3 kali seminggu untuk melihat kesehatan dari para werda di sini. Ya, kalau kesehatan itu rutin dilakukan pemeriksaan ya, seperti timbang berat badan, kemudian tensi, tensi. Kemudian juga kadang-kadang pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol gitu. Itu ada periodiknya dilakukan. Karena di sini juga ada perawat dan juga ada mahasiswa kedokteran yang koskap di sini ya. Hingga mereka juga membantu memeriksa para lansia ini. Kami lepas dari tanggung jawab rutinitas yang sebetulnya sudah tidak banyak artinya untuk hidup kami. Satu itu. Yang kedua, kami punya home baru, punya rumah baru, punya lingkungan baru di mana kami merasa home, merasa di rumah, tidak merasa asing. Seperti aku selalu bilang, kalau di rumah itu bergerak itu sangat kurang. Semua bibi. Minum bibi, makan bibi, setrika baju bibi, semua tahu beres. Akhirnya duduk di muka TV kan. Itu paling tidak sehat. Yang kedua, nggak ada teman bicara kadang-kadang di rumah ini. Baru kalau sudah sendiri. Yang si Ompu ini diplomat. Jadi semenjak kami menikah, saya memutuskan berhenti. Saya adalah dosen di IPB. Saya harus berhenti karena setiap kali selalu harus pergi. Kami pernah tinggal di Thailand,
tahun tinggal di New York, 4 tahun di Kanada, Ottawa 4 tahun, lalu di Washington. Semenjak kami pulang, kami kembali ke Indonesia itu tahun 2003. Itu sudah praktis kami berdua saja, karena ketiga-tiga anak itu tinggal di sana. Anak sulung Oma itu ingin Oma tinggal di Washington saja dengan mereka, lebih baik, lebih sehat. Oma bilang enggak, Oma lebih senang di sini. Bisa masing-masing makan bakso setiap hari. Karena toh, kalaupun tinggal bersama anak cucu, kita ketemu kapan? Ya pagi mereka pergi Oma, salam udah. Ya nanti mereka pulang udah capek, paling salam. Kalau sempat makan malam sama-sama, makan malam. Kadang-kadang tidak. Lalu yang anak-anak sudah, cucu-cucu sudah bikin homework, yang ini sudah bikin itu. Kapan ketemunya kapan juga. Gak ada bisa komunikasi yang seperti dibayangkan waktu mereka masih kecil-kecil dulu tuh sudah gak ada lagi. Aku pokoknya berharap aku tetap di sini. Oh ya, ini yang penting. Kenapa aku mau tetap di sini? Karena waktu aku di rumah anakku, kalau aku minta ke dokter atau aku minta ke toko atau minta apa gitu ya, ke saudara berkunjung gitu ya misalnya, tidak bisa dilaksanakan segera. Semua jangan di rumah, anakku juga nggak punya waktu. Dia kerja pagi-pagi berangkat, baru malam sampai rumah. Jadi jarang kita bisa banyak kekecewaan di situ. Jadi nggak gampang. Kalau di sini, aku perlu ke dokter, tinggal bilang ke bagian klinik. Aku perlu ke dokter, langsung ada yang nguruskan rujukannya. Aku nggak usah pergi, dia ngurusnya. Tapi kalau anakku yang aku mintain tolong untuk ke dokter, aku antar ke dokter itu mau periksa mata. Ya Bu, ntar ya, tariin waktu dulu. Kalau dari sini langsung diantar oleh pendamping, enak kan? Gampang sekali. Ya, jadi Oma tinggal berdua aja. Jadi Oma sama keponakan, sama cucu. Udah berduaan aja Oma. Masih sekolah. Masih kelas 2 SMA. Sekarang dia udah kelas 3 SMA. Kalau anak sekolah kan sekarang kalau pagi pulang sampai sore, banyak kegiatan apa-apa. Iya, nggak enak kayak kalau tinggal sama kita namanya nggak sama keponakan ya. Seenak-enaknya tinggal sama saudara gitu ya. Tapi Oma lebih senang tinggal di sini ya. Tinggal di Karya Kasih lebih senang sekali Oma. Semuanya juga ini baik-baik kok semuanya. Karena karyawannya yang melayani Oma semua baik-baik, melayani baik-baik, menghormati, menghargai Oma. Dia anggap seperti orang tuanya sendiri, gitu ya. Nama saya Waskito Tirtanto. Orang tua saya sudah tinggal di sini sejak 2021, berarti 3 tahun lah ya kurang lebih. Awalnya saya tidak ada bayangan sama sekali seperti apa namanya panti Werda itu ya. Mungkin rela tidak rela ya, karena sebagai anak maunya kan merawat orang tua dengan cara orang tua berada di dekatnya gitu ya. Karena kan kita beda generasi ya. Mungkin obrolannya berbeda, informasi yang diterima juga berbeda. Anak saya juga beda generasi lagi. Jadi somehow kalau untuk keseharian tidak terlalu nyambung mungkin ya komunikasinya. Tapi Bapak awalnya sempat meragukan nggak Pak? Oh ya pasti. Bahkan saya selain pasti titip pesan dengan pengurus di sini, saya juga sampaikan ke Ibu bahwa kalau ternyata setelah berjalannya waktu Ibu merasa kurang nyaman, anytime mau kembali ke rumah, pasti saya akan terima kembali gitu ya. Kami persilahkan gitu. Tapi ternyata udah berjalan 3 tahun ini ya, alhamdulillah Ibu merasa betah. Dan di rumah saya mungkin
teman sebayanya ibu itu tidak bisa dibilang tidak ada gitu ya. Mungkin ada tapi berjauhan gitu ya. Jadi saya pikir di sini ibu dapat sosialisasinya dengan teman-teman sebaya, seumuran, dan tidak harus effort untuk bepergian jauh gitu ya. Jadi saya rasa, dan ibu, yang terutama buat ibu adalah ibu merasa nyaman dan betah. Makanya saya putuskan ya sudah, kalau memang itu keinginan ibu, silakan diteruskan di sini gitu. Ketika Oma memberitahu kepada 2 orang anak perempuan yang tinggal di Washington itu, mereka setuju. Good idea, Oma, katanya. Bagus sekali. Mama harus, ya oke. Tapi si bungsu enggak. Si bungsu bilang, enggak, Ma. Nanti orang bilang apa? Masa Mama masuk ke panti? Terus saya menjelaskan bahwa ini bukan panti. Ini bukan panti. Dan memang tidak hanya dari anak ya, dari saudara-saudara, dari adik-adik, mereka heran, mau masuk ke panti katanya. Saya jelaskan ini bukan panti, ini sebuah senior living. Kepada anak itu Oma jelaskan, andai kata suatu saat jam 2 siang Bibi telepon, Mama pingsan gitu, where are you? Kamu akan sampai kira-kira paling cepat 2 jam lagi. If something happen dalam 2 jam itu, you will blame yourself forever. Ya, akan menyesalnya tuh seumur hidup. Kalau kami tinggal di sini, terjadi apa-apa, banyak yang nolong, ada perawat, ada dokter. Kamu gak akan menyesal bahwa kita sudah berusaha. Gitu. Akhirnya dia bisa menerima dan mengizinkan. Sudah waktunya begitu. Oma berkaca pada waktu Oma muda dulu. Oma juga ingin bebas, ingin, istilah anak-anak sekarang, ingin mandiri, ingin mencoba bahwa saya bisa mengerjakan itu gitu. Saya kira semua anak muda dalam jiwa mudanya tidak ingin terlalu banyak diintervensi, tidak ingin terlalu banyak diatur. Nah, Oma berikan kebebasan itu pada anak-anak. Sebetulnya yang mereka cari adalah yang tidak merepotkan anak, tidak merepotkan cucu, tidak merepotkan keluarga lah ya. Bahkan kalau di rumah mungkin mereka merasa merepotin, menjadi beban. Ada juga yang merasa di rumah tidak ada yang bisa dikerjakan, sedangkan di sini mereka masih bisa beraktivitas gitu, masih bisa selam bersama atau apa. Di rumah mau selam sendiri juga mungkin mereka malas. Di sini mereka bisa kepingin apa juga bisa bilang, bisa lebih terbuka bicara gitu. Terus teman-teman juga ada. Jadi itu merupakan hal yang itu saya kayak stigma ya. Kalau orang tua tinggal di di panti jompo seperti itu dianggapnya tidak berbakti ya, anak tidak berbakti. Jadi padahal sebetulnya justru mereka memberikan kebebasan pada orang tuanya yang mungkin hanya sendirian di rumah, tidak ada teman untuk berbincang dan sebagainya. Jadi ya itu sangat disayangkan ya, pendapat seperti itu. Banyak orang yang bilang di masyarakat tuh kalau kita nitipkan orang tua di panti tuh kayak ngebuang gitu ya. Tapi setelah saya pikir, saya nggak ngebuang kok. Saya menuruti apa yang kehendak ibu dan ibu senang, dan saya masih rutin datang. Bahkan kadang-kadang juga kalau waktunya pas, saya ajak keluar jalan-jalan, kita makan di luar, bahkan kita pergi keluar kota. Ya masih biasa ya, cuman tempatnya aja yang anak di rumah, ibu di panti gitu. Tapi saya secara komunikasi masih terjalin dengan baik gitu. Jadi ya pada awalnya aja sih rasa kegamangan itu ya, karena nilai-nilai yang ada di masyarakat kita kan seperti itu gitu ya. Aku senang di sini, dan waktu anakku pertama kali datang untuk nengok, dia bilang, mana Bu temennya gitu, itu dan
aku waktu anakku datang itu kira-kira udah 2 minggu ya atau 1 bulan dia setelah aku di sini dia datang. Katanya aku kelihatan wajahku tuh ya udah bercahaya gitu, udah happy gitu kelihatan. Itu tadi katanya jauh murung. Oma berharap mudah-mudahan waktu di sini betul-betul bisa Oma manfaatkan sebaik-baiknya. Ini kan persiapan mau ke akhirat. Sekarang waktunya untuk menyiapkan. Apakah sudah cukup ibadah kami? Apakah sudah cukup kami mendekatkan sebagai orang Muslim, kedekatan kepada Al-Quran? Di sini, selama di sini, semua oma-oma di sini bisa ada waktu untuk menyiapkan diri. Mudah-mudahan itu sebetulnya harapan oma sehingga akhirnya bisa berakhir hidup itu dengan bermanfaat. Dan secara orang Islam kita mengatakan dapat husnul khatimah, akhir yang baik dalam hidup. Karena saya udah kan di hati saya bertekad hidup saya di sini. Harapan saya kalau bisa sehat-sehat sampai Tuhan panggil saya karena merepotkan.